Dari ke-12 suku Israel, Tuhan memilih satu suku untuk melayani Dia secara khusus, yaitu suku Lewi. Tapi mengapa Tuhan memilih satu suku ini dan tidak semua suku Israel? Di dalam budaya Timur Tengah kuno, yang biasanya menjadi imam di dalam keluarga, yang memimpin keluarganya dalam penyembahan kepada Allah yang mereka sembah adalah anak sulung. Anak sulung ini bertanggung jawab atas seluruh keluarganya, contohnya dalam hal mendoakan arwah orang tua, supaya orang tua diterima oleh para dewa. Dan tujuannya adalah supaya orang tua mereka mendoakan mereka di alam sana kepada para dewa, sehingga para dewa memberkati mereka. Apabila ibadah ini dilakukan dengan cara yang keliru, yang tidak berkenan kepada para dewa, maka yang terjadi bukannya mereka diberkati, malah mereka dikutuk. Jadi peran anak sulung ini sangat penting di dalam keluarga-keluarga, di dalam penyembahan keluarga. Karena pada saat itu rata-rata penyembahan itu sifatnya di dalam keluarga. Anak sulung sendiri sebenarnya belum tentu anak yang pertama lahir, tapi anak yang dipilih oleh orang tuanya untuk meneruskan nama orang tua, untuk menerima berkat, dan untuk menjadi pimpinan, menerima warisan 2 kali lipat di antara saudara-saudaranya. Contoh di dalam Alkitab, Ishak memiliki 2 anak, yaitu Esau dan Yakub, tapi yang dipilih untuk menjadi anak sulung yang diberkati oleh Allah bukan Esau yang lahir duluan, melainkan Yakub, adiknya. Demikian pula Israel atau Yakub memiliki 12 anak, tapi yang diberkati sebagai anak sulung bukan Ruben, anak yang lahir pertama kali, melainkan Yusuf. Nah, ini memberi kita gambaran mengapa peristiwa kematian anak sulung di Mesir itu sangat penting. Seperti yang tadi saya katakan bahwa biasanya anak sulung yang memimpin penyembahan di dalam keluarga. Sehingga ketika Allah membunuh anak-anak sulung Mesir, Dia sedang menyatakan salah satunya bahwa Dia menolak penyembahan mereka, bahwa Dia tidak menerima ibadah mereka, bahwa Dia menolak Mesir dan membuat Mesir menjadi tidak berimam. Di sisi lain, Allah berkata tentang Israel, Israel adalah anakku, anakku yang sulung. Jadi Allah memilih bangsa Israel sebagai anak sulung yang akan memimpin bangsa-bangsa lain di dalam penyembahan kepada Allah yang benar. Di dalam bangsa Israel sendiri ada sebuah hierarki. Pimpinan tertinggi di dalam ibadah orang Israel adalah imam besar. Dan Allah memilih satu orang, satu garis keluarga untuk menjadi imam-imamnya. Yang dipilih oleh Allah untuk menjadi imam adalah Harun, kakak Musa. Dan keluarganya, jadi anak-anaknya, pertama 4 orang anak, tapi karena yang 2 sudah mati, sehingga tinggal 2 orang anak, dan mereka lah yang dipilih untuk menjadi imam Allah. Mereka lah yang boleh masuk ke dalam tempat ibadah yang ditentukan oleh Allah, yaitu kemah pertemuan. Firman Tuhan di dalam Bilangan pasal yang ketiga, ketika Allah membunuh anak-anak sulung Mesir, sebenarnya anak-anak sulung Mesir ini sedang membayar harga penebusan untuk bangsa Israel yang akan dibawa Allah keluar dari tanah Mesir. Jadi semua nyawa anak sulung Mesir sebagai ganti nyawa orang Israel. Tapi bagaimana dengan anak-anak sulung Israel? Karena mereka juga sebenarnya perlu ditebus. Allah menentukan tebusan bagi anak-anak sulung bangsa Israel, yaitu domba yang darahnya disapukan ke ambang dan tiang pintu. Itulah yang akan mencegah kematian anak-anak sulung Israel. Tapi setelah mereka keluar dari Mesir, anak-anak sulung Israel itu tetap menjadi milik Allah. Mereka berhutang nyawa mereka kepada Allah dan harus mereka bayar dengan pengabdian sepenuhnya kepada Allah. Tapi Allah membebaskan mereka dari tanggung jawab ini ketika Dia memilih suku Lewi untuk melayani Dia. Karena itu ketika di dalam Bilangan pasal yang pertama, suku-suku Israel disensus, dihitung jumlahnya, Allah berfirman, hitunglah mereka yang berumur 20 tahun ke atas. Semua laki-laki yang sanggup berperang, jumlahnya ada 600.000 lebih. Tapi suku Lewi tidak dihitung. Kenapa? Karena mereka dikhususkan oleh Allah. Ketika suku Lewi disensus, Allah berkata, catatlah jumlah suku Lewi, semua laki-laki yang berumur 1 bulan ke atas, yaitu yang sudah disunat dan sudah sah menjadi orang Israel. Semua anak-anak suku Lewi itu, semua pria dalam suku Lewi, ini menjadi tebusan bagi semua anak sulung 11 suku yang lain. Dengan demikian, anak-anak sulung dari suku-suku yang lain tidak lagi bertanggung jawab untuk melayani Tuhan sepenuh waktu, karena tugasnya sudah digantikan oleh suku Lewi. Ketika suku ini ditahbiskan, tua-tua Israel menumpangkan tangannya atas mereka, mereka membersihkan diri, mentahirkan diri,
dan kemudian mereka dipilih untuk melayani Allah di lingkungan kemah pertemuan. Ada juga anak-anak yang tidak ditebus oleh orang tuanya sehingga mereka terikat kewajiban untuk melayani Tuhan seumur hidupnya. Ini biasanya adalah anak-anak nazar, anak-anak yang diminta dari Tuhan, dijanjikan oleh Tuhan, dan orang tuanya berjanji untuk memberikan anak itu sebagai pelayan Tuhan seumur hidupnya. Contoh yang terkenal di Alkitab adalah Samuel. Perlu diperhatikan bahwa suku Lewi dengan para imam ini dua posisi yang berbeda. Imam boleh masuk ke dalam kemah pertemuan, suku Lewi tidak boleh masuk ke dalam kemah pertemuan. Ketika kemah pertemuan dibongkar, mereka akan masuk dalam perjalanan yang membawa barang-barangnya, perabotannya, tiang-tiangnya, tirai-tirainya, itu bukan imam melainkan suku Lewi. Di dalam perkemahan orang Israel kita juga melihat bahwa yang lingkaran dalam, yang perkemahannya paling dekat dengan kemah pertemuan, tempat tinggal Allah, adalah suku-suku Lewi. Ada Musa dan Harun tersendiri, kemudian 3 keturunan Lewi yang lain, yaitu Bani Gerson, Bani Kehat, dan Bani Merari. Masing-masing Bani ini bertanggung jawab sendiri-sendiri kepada Allah untuk pekerjaan yang berbeda. Bani Gerson bertanggung jawab untuk membongkar, membawa, dan memasang tirai-tirai kain-kain tudung bait Allah. Kemudian Bani Kehat bertanggung jawab untuk membawa perabotan bait Allah dengan cara mengusung perabotan itu. Bani Merari bertanggung jawab atas kayu-kayunya, papan-papannya. Jadi masing-masing memiliki tugas mereka sendiri-sendiri. Apa yang dapat kita pelajari dari sini? Hal yang pertama, apabila kita mau menyembah Allah, maka kita harus menyembah Dia dengan cara yang Dia kehendaki. Orang tidak bisa beribadah kepada Allah semaunya, dan Allah harus menerima ibadahnya itu. Tidak. Apabila orang akan beribadah kepada Allah, dia harus mengikuti cara yang Allah tentukan. Pentabisan suku Lewi sebagai pelayan-pelayan di lingkungan kemah pertemuan merupakan langkah terakhir dari tata cara ibadah yang Allah sampaikan kepada bangsa Israel. Allah sudah menyampaikan tentang kemah pertemuan, tempat mereka beribadah, tentang imam, pimpinan mereka dalam ibadah, lalu tentang berbagai aturan kesucian, dan kemudian juga tentang suku Lewi, sehingga sudah lengkap tata cara ibadah mereka. Ini harus diikuti oleh orang Israel, dan mereka tidak bisa asal nyelonong masuk ke dalam lingkungan kemah pertemuan untuk memimpin ibadah sendiri, karena konsekuensinya sangat besar. Allah memperingatkan, setiap orang yang mendekat pada kemah pertemuan yang bukan suku Lewi, bukan imam, pasti mati. Demikian pula ketika kita beribadah kepada Allah yang benar, maka kita harus menyesuaikan diri kita dengan cara yang Dia kehendaki. Kita harus tinggalkan cara-cara kita yang lama, pengertian kita yang lama, dan kita harus pakai cara yang Allah kehendaki. Yang kedua, Allah menginginkan agar orang-orang yang dipilih oleh Dia itu bukan dikorbankan bagi Dia sebagai persembahan, ya, seperti yang banyak dilakukan oleh berbagai bangsa di muka bumi, manusia disembelih, dikorbankan bagi Allah. Bukan itu yang Allah kehendaki. Yang Allah kehendaki adalah orang-orang yang dikhususkan, dikuduskan untuk melayani Dia. Orang-orang yang dipilih oleh Allah ini dikuduskan oleh Allah, sehingga mereka bisa tinggal dekat dengan Allah, tinggal dekat dengan kemah pertemuan di mana Allah ada. Ini semua karena Allah yang menguduskan mereka, dan sama sekali bukan karena kebaikan mereka sendiri. Yang terakhir, sekalipun suku Lewi memiliki 3 klan, Gerson, Kehat, dan Merari, dengan tugas yang berbeda-beda, tapi semua mereka memiliki tempatnya sendiri-sendiri. Mungkin ada pekerjaan yang kita rasa, wah, remeh-temeh. Mungkin kita melihat, Bani Kehat lebih istimewa karena mereka mengangkut barang-barang perabotan di dalam bait suci. Sementara Bani Merari, tugasnya ecek-ecek, hanya mengangkut papan-papan kayu-kayu. Tapi sesungguhnya tidak demikian. Karena kalau tidak ada yang satu, maka yang lain akan kesulitan. Semua bekerja bersama-sama dan punya tempatnya sendiri-sendiri. Dan inilah yang menjadi kehendak Tuhan. Sampai jumpa dalam video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.